Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana menguji validitas soal atau instrumen penelitian yang bentuk datanya merupakan data dikotomus. Data dikotomus itu adalah data yang eh, cuma dua pilihan, satu atau nol, ya. Jadi bila si anak menjawab benar maka dikasih nilai satu, dan bila si anak jawabannya salah maka nilainya nol. Itu disebutnya datanya data dikotomi. Maka data dikotomi itu datanya cuma dua, ya, satu atau nol, benar atau salah. Ini data dikotomi ini biasa diperoleh dari hasil pemberian tes, terutama tesnya berbentuk tes multiple choice, pilihan ganda, atau tes dengan kategori soal benar atau salah. Nah, di sini misalkan saya tampilkan kita melakukan sebuah penelitian tentang misalkan tentang rukun Islam, dan kita ingin melihat sejauh mana siswa mampu memahami atau mengetahui tentang rukun Islam, maka diberikanlah soal tes. Soal tesnya berupa soal pilihan ganda dengan tiga pilihan atau tiga opsi jawaban, A, B, dan C. Salah satu dari tiga ini adalah yang benar. Bila si anak memilih jawaban yang benar, maka itu berarti si anak dapat nilai skor 1. Dan bila jawabannya salah, maka si anak mendapatkan skor 0. Soal yang pertama misalkan di sini saya ambil dari web punya orang. Ini contoh, ya. Rukun Islam ada titik-titik. A4, B5, C6. Jawaban yang benarnya pasti B, gitu kan? Maka apabila si siswa itu menjawab dengan jawaban B, maka dia berarti mendapatkan nilai skornya 1, gitu, ya, artinya benar. Bila jawabannya A atau C, maka siswa dapat nilainya 0. Soal nomor 2, Islam artinya A celaka, B selamat, C baik-baik saja. Nah, ini juga jawabannya B, gitu kan. Nomor 3, rukun Islam yang kedua adalah ini juga B, gitu kan. Oke. Yang ketiga, sholat fardu dilakukan titik-titik kali sehari semalam, gitu kan. Nah, jawabannya juga B, gitu kan. Nomor 5, sholat sehari semalam sama dengan, nah ini 17 rakaat berarti, ya. Ini agak beda. C. Puasa wajib dilaksanakan pada bulan titik-titik. Jawabannya B lagi. Jadi ini banyak jawaban deh, ya. Kemudian nomor 7, sholat subuh dilaksanakan pada waktu pagi lah. Kemudian nomor 8, sholat zuhur dilaksanakan pada waktu siang, gitu, ya. Kita pilih jawabannya. 9, sholat subuh dilaksanakan titik-titik rokaat. Jawabannya 2 rokaat. Jadi kalau anak jawab 3 rokaat kan salah, ya. Yang 10, zakat pada bulan Ramadan ialah zakat A, berarti ke zakat fitrah, ya. Nomor 11, zakat berfungsi untuk menyucikan A, debu, B, dosa, C, kotoran. Nah, oke, menyucikan dosa, gitu, ya. 12, zakat fitrah dibayar sebanyak 2,5 kilo, ya. 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Kemudian ibadah haji dilaksanakan di ini di Mekah. Kita lihat nanti, ya. Syahadat tain terdiri atas titik-titik kalimat. Ya, jawabannya 2 kalimat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah adalah kesaksian kepada Allah, jawabannya. Oke, kita sudah memiliki 15 soal, ya. Soal PG-nya ada 15. Nanti 15 ini akan kita ujikan kepada anak. Kebetulan misalkan
anak ini mata pelajaran di kelas 2 SD. Nah, jumlah siswanya ada 30 siswa. Tuh. Nanti di angket ini atau di tes soal ini Anda bisa menuliskan namanya kemudian NPM-nya gitu. Kalau mau gitu ya. Kalau tidak NPM-nya saja, nomor pokoknya saja, NPS ya, atau NIM, nomor induk murid gitu. Oke. Ini setelah diujikan diperolehlah hasil gitu kan. Misalkan si A ya, si A soal nomor 1, nomor 2. Nomor 1 jawabannya bila dia menjawab B maka dikasih nilai ini ya. 1. Bila nomor 2 jawabannya salah maka dikasih nilai 0 dan seterusnya. Nah, oke, taruhlah kita sudah mengujikan 15 soal ini kepada anak yang jumlahnya 30 anak. Lalu kita ingin menghitung dari 30 anak ini apakah soal butir soal ini sudah valid atau tidak gitu ya. Sebab ini nanti berkonsekuensi kepada hasil dari penelitiannya. Bila Anda membuat soal itu valid, maka datanya kuat. Tapi bila Anda membuat soalnya itu termasuk kategori tidak valid, maka soal itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi tingkat kekuatan dari analisisnya. Sehingga soal yang tidak valid ini nanti dilakukan follow up. Misalkan dari 15 soal ini soal nomor 10 misalkan tidak valid, maka ada beberapa hal. Yang pertama, soal ini harus diganti. Ya, diganti dan diujikan lagi kepada 30 anak itu. Kemudian yang kedua, kalau tidak diganti, soal itu dibiarkan seperti ini tapi diujikan lagi kepada anak itu. Yang ketiga, soal ini dibuang. Jadi yang asalnya 15 soal, tinggal 14 soal. Soal 10 karena tidak valid maka dibuang saja gitu. Tidak dijadikan sebagai bahan untuk analisis karena soalnya tidak valid. Nah, strategi bagaimana supaya penelitian kita benar-benar menyeluruh terhadap semua konstruk atau teorinya. Di sini kan kita bicara tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 ya, membaca syahadat, melakukan sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah, di sini kebanyakan yang dibicarakan dalam rukun Islam itu berkaitan dengan sholat. Soalnya banyak deh ya. Ada sholat, ada 4, 5 ya tentang sholat. Kemudian tentang syahadat cuma 2 ya, nomor 14 dan 15. Kemudian tentang zakat 1, 2, 3. Nah, soal yang paling sedikit adalah soal haji. Nah, kalau soal ini dalam suatu saat misalkan setelah dianalisis dia ternyata tidak valid, maka soal ini sebaiknya diuji cobakan lagi dengan soal yang sama atau diganti redaksinya gitu kan, termasuk pilihannya gitu. Mungkin anak tidak memahami jawaban ini sehingga tidak bisa menjawab semuanya, atau soal ini sangat mudah sekali sehingga semua anak menjawabnya benar. Kalau semua jawaban anak benar, dipastikan soal ini harus diganti. Demikian pula kalau tidak ada satupun anak yang bisa menjawab dengan benar soal ini, maka itu juga dipastikan dia tidak valid. Nah, maka dan kebetulan soal tentang haji itu cuma 1. Nah, apabila dia tidak valid, tidak bisa dihilangkan gitu ya. Berbeda kalau misalkan tentang zakat. Soal tentang zakat kan 1, 2, 3. Ada 3 ya. Bila salah satu tidak valid, ya udahlah ini dibuang saja. Tidak masalah karena ada indikator yang terwakili 2 soal lagi. Makanya kita harus benar-benar membuat soal ini berdasarkan indikator dari konstruk yang akan kita buat. Oke. Sekali lagi ini berkaitan bagaimana strategi kita membuat sebuah instrumen, terutama tes yang akan diberikan kepada siswa apabila itu tidak menghasilkan bahwa soal itu dinyatakan valid. Yang mendukung validitas
soal itu diantaranya adalah jumlah sampelnya. Biasanya sampel yang jumlahnya sedikit itu validitasnya akan semakin sulit untuk dicapai gitu ya. Makanya kalau mau mengujikan itu jangan pilih sisanya maksimal lah 30 kalau untuk sampel kecil gitu kan. 30 atau lebih dari 30 orang. Biasanya dalam satu kelas ada 30 dan sebagainya. Kalau misalkan tidak kurang dari 30, maka kita harus berhati-hati dalam membuat soal ini karena bisa jadi soal yang kita berikan itu tidak valid. Nah, di sini soal tentang puasa juga ya, puasa cuma satu ya, nomor 6. Nah, nomor yang banyak kan jadi yang soalnya cuma satu itu adalah satu puasa, yang kedua haji. Jadi bila soal tentang puasa ini tidak valid, maka strateginya jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan maka indikator bahwa rukun Islam itu diantaranya puasa akan hilang dari penelitian Anda. Lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menguji soal model dikotomus ini atau model dengan datanya dikotomi, data hasilnya berbentuk data dikotomi, benar atau salah? Kita akan menggunakan rumus yang disebut rumus koefisien biserial. Rumusnya adalah rata-rata gitu ya, rata-rata skor total responden yang menjawab benar ya pada butir soal tertentu, misalkan kalau I-nya 1 gitu ya. Karena ada ya, maka penghitungan nilai koefisien korelasi dari biserial ini dihitung per butir soal. Jadi kalau soalnya ada 15, maka kita akan menghitungnya setiap soal dengan menggunakan rumus ini. Jadi nanti kalau R biserialnya biserial soal nomor 1, maka rata-rata dari jumlah siswa yang menjawab skor rata-ratanya itu yang menjawab benar pada butir 1 itu dikurangi rata-rata total dibagi standar deviasi total dikalikan akar dari PI. PI itu adalah proporsi jawaban benar untuk butir soal nomor berapa diperoleh dengan rumusnya seperti ini ya, PI. Kemudian dibagi KI. KI itu adalah proporsi jawaban salah. Jadi yang akan kita cari adalah yang pertama rata-rata dari tiap skor butir soal itu, kemudian rata-rata totalnya, kemudian standar deviasinya, menentukan proporsi jawaban benarnya, dan menentukan proporsi jawaban salah, sehingga semua perangkat untuk menghitung koefisien korelasi biserial ini dapat ditemukan. Oke, untuk menghitung rata-rata skor yang jawab benar itu menggunakan rumus total skor jawaban benar. Jadi kalau dari soal nomor 1, gitu ya, itu skor si A dari 15 ini, nanti kalau misalkan si A gitu ya pada nomor 1 itu jawabnya dia benar, maka dihitung total skornya dari total seluruh jawaban yang 15 itu. Kalau si pada nomor 1 ini si A menjawabnya nilainya 0, maka total skornya diabaikan. Nanti akan kelihatan ketika kita uji coba ya menghitung hasil ini kepada 30 orang anak. Maksudnya nanti akan ketemu. Dibagi jumlah responden yang menjawab benar. Jumlah responden yang menjawab benar gampang saja. Kita bisa hitung dari berapa orang siswa yang menjawab benar. Sementara rata-rata total itu dihitung dengan menggunakan rumus total skor. Total dari skor dari seluruh jawaban anak kan sampai Z si anak, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu nanti dijumlahkan, itu namanya total skornya, nanti dijumlahkan keseluruhannya ya, dibagi jumlah yang sampelnya. Dalam hal ini ada 30 sampel.
Sudah berikutnya membuat standar deviasi. Standar deviasi ini diambil dari skor total. Jadi standar deviasi diambil dari skor total di sini. Nah, di sini nanti ada skor total itu masing-masing anak dikuadratkan karena kita akan membutuhkan skor total yang dikuadratkan. Dibagi jumlah responden, proporsi jawaban yang benar, bukti yang benar, kita tinggal menghitung berapa orang yang benar. Untuk yang salahnya ya, proporsinya jumlahnya banyak responden yang menjawab benar dibagi jumlah responden. Jadi yang menjawab benar 7 orang misalkan di soal nomor 1 dibagi 30 gitu ya. Sementara jawaban yang salah rumusnya paling gampang 1 dikurangi proporsi jawaban yang benar. Oke, ini rumusnya ya. Untuk langkah-langkahnya yang pertama kita akan gunakan tabel. Dalam ini kita menggunakan Excel supaya penghitungannya lebih mudah gitu ya. Anda bisa juga menggunakan manual pakai kalkulator dan sebagainya. Cuman memang agak ribet juga. Oke, kenapa tidak pakai aplikasi saja yang lebih mudah? Oke, pertanyaannya ini berkaitan dengan hak paten gitu ya. Jadi Anda harus membeli kalau pakai bajakan di manalah nilainya. Oke, kalau Anda punya lisensi untuk menggunakan aplikasi itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan tidak berarti Anda penelitian yang Anda yang ilmiah yang begitu suci diteliti dengan aplikasi yang ya boleh dikata kurang halal gitu. Makanya yang paling halal ya kita hitung manual saja gitu. Oke. Salah satunya menggunakan Excel lah. Hitung validitas masing-masing item soal dengan langkah-langkah. Yang pertama membuat tabel pembantu. Kita buatkan tabel pembantunya nanti. Kemudian menghitung rata masing-masingnya. Ini ya, rata-rata masing soal. Menghitung skornya, skor totalnya. Kemudian standar deviasi totalnya. Menghitung nilai R, koefisien korelasi biserial masing-masing item soal. Berarti kalau 15, 15. 15 R. Mencari nilai tabel. Nanti kita membutuhkan tabel R ya. Tabel R dengan ketentuan DB-nya itu sebesar N dikurangi 1. Jadi DBR N dikurangi 1 itu berarti 30 dikurangi 1, 29. Jadi ke bawahnya 29, ke pinggirnya signifikansi alfanya taruhlah misalkan 0,05. Jadi kita ke sini ada 9, kita tarik ke kanan, di atasnya 0,05 tarik ke bawah. Nanti akan ketemu berapa nilai R tabelnya. Oke, selanjutnya membandingkan nilai R hitung dengan R tabel atau nilai R dari tiap masing-masing soal itu nanti dikompromikan atau dibandingkan dengan nilai R tabel. Nah, dengan ketentuan pengambilan kesimpulannya, jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka HO diterima, artinya item soal tidak valid. Oke, tapi sementara jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, HO ditolak, artinya item valid. Nah, item valid maka bisa digunakan. Yang terakhir membuat tabel kesimpulan. Nah, ini sebagai pembantu saja. Oke, selanjutnya jika item soal setelah hasil uji dinyatakan tidak valid, maka dapat dilakukan menguji cobakan soal yang tidak valid kembali kepada responden. Ujikan lagi. Yang kedua, mengganti soal yang tidak valid dengan menguji cobakan kepada responden. Bikin lagi soal, kasihkan lagi. Yang ketiga, menghapuskan item yang tidak valid dan tidak disertakan dalam perhitungan analisis lebih lanjut. Ada 3 opsi ya. Tapi sekali lagi berkaitan dengan ini kita harus melihat. Bila item haji itu cuma ada 1 soal dan tidak valid, maka sebaiknya jangan dihapuskan, tapi dibuatkan soal lagi dan diuji cobakan. Karena itulah kalau misalkan 15 soal, di sini rukun Islam ada 5, minimal untuk 1 item indikator itu ada 3 ya. 3 lah, 3 soal untuk sholat, 3 soal untuk syahadat, 3 soal untuk zakat, 3 soal untuk puasa, 3 soal untuk haji. Itu kelihatannya adil gitu. Kita mulai ya. Dari 15 soal ini yang diberikan kepada 30 siswa diperoleh hasil seperti ini. Oke, siswa nomor 1 itu menjawab soal nomor 1 benar. Soal nomor 2-nya salah. Soal nomor 3 benar, 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 benar. Nomor 8 dia salah. Jadi dari 15 soal dia menjawab benarnya itu 13 ya. Ini menjawab benar. Jadi ini total jawaban benarnya. Total jawaban benar
dia total jawaban benar untuk siswa ya. Total jawaban benar untuk siswa nomor 1 ada 13, berarti yang salahnya ada 2. Kemudian siswa yang kedua soalnya dia menjawab lebih banyak gitu ya, yaitu lebih 1. Berarti dia menjawabnya 14, yang benar 1 salah. Yang menjawab benar semua itu siswa nomor 10, maka skornya 15. Nomor 13 juga skor 15. Dan banyak lagi yang menjawab dengan jawaban soalnya benar semua gitu ya. Jawabannya benar semua. Oke, dibuatkan tabel seperti ini. Jadi nanti lembaran-lembaran hasil jawaban itu diinput. Misalkan kita inputkan nomor 1. Siswa nomor 1 benar berarti 1, nomor 2 salah berarti 0, nomor 3 benar, nomor 4 benar, 1 1 1 1. Kemudian kita buatkan jumlah total jawaban benar itu kan untuk siswa nomor 1. Nah, karena kita akan membuat standar deviasi dan standar deviasinya itu adalah standar deviasi total, skor total, maka kita membutuhkan pengkuadratan. Di sini standar deviasi itu kita akan menggunakan ini ya, deviasi dari skor total, dan diantaranya ada yang dikuadratkan, X kuadrat, maka kita perlu mengkuadratkan. Nah, yang ini 13 dikuadratkan jadi 169, 14 kuadratan 196, dan seterusnya sampai akhirnya dijumlahkan totalnya. Jadi ini disebutnya nilai total. Jadi sigma totalnya di sini ya. Sigma dari total, kemudian ini sigma dari total yang dikuadratkan. Kita bilang saja X kuadrat ini ya, X-nya ini, sigma X-nya di sini, ini sigma X kuadratnya di sini. Sementara 30 ini adalah jumlah total dari N, atau yang disebut dengan sampel. Maka kita sebutkan di sini, diberikan nama di sininya sampel ya. Tinggal klik, kemudian ketikkan sampel. Ini nanti untuk formulanya ya kalau pakai Excel. Kemudian yang kedua, jumlah total ini nanti dibutuhkan ya. Maka kita blok dari total jawaban benar untuk tiap siswa, di blok sampai akhir kita berikan jumlah I ya. Jumlah jawaban benar dari masing-masing siswa. Sebetulnya itu yang dibutuhkan ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu. Nah, setelah ini dimasukkan, kita buatkan pendataan berapa jumlah siswa yang menjawab benar dari 30 orang ini pada soal nomor 1. Oke, ini soal nomor 1 ya. Saya buatkan freeze dulu ya. Ini soal nomor 1. Kita buatkan jawaban benarnya. Yang menjawab benar dari 30 siswa pada soal nomor 1 itu ada 26. Caranya tinggal dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau dihitung dengan menggunakan sum. Karena kebetulan jawaban salahnya menggunakan rumus 0. Ini lebih mempermudah ya. Kenapa tidak pakai, kalau Anda mau menggunakan B atau S ya, B yang benar, S yang benar juga boleh. Itu kalau di Excel nanti tinggal menggunakan sistem count ya, count. Cuman nanti kesininya harus dijumlahkan. Jadi berapa yang benarnya gitu ya. Yang benarnya berapa, B-nya berapa, itu akan dijumlahkan ke sini. Dari sini jumlah yang benar saja di sebelah sini. Oke, ke bawahnya jumlah yang benarnya itu ya. Dari 30 siswa itu untuk soal nomor 1 ada 26. Sementara untuk soal nomor 2 yang benarnya cuma ada 20 orang. Soal nomor 3 yang benarnya ada 26, berarti ada 4 orang yang salah. Kemudian yang keempat ada 25 dan seterusnya sampai soal nomor 15 yang menjawab benar itu ada 23, sementara ada 7 siswa yang menjawab salah. Oke, saya berikan warna merah karena ini akan dijadikan nanti penghitungan. Oke. Jawaban yang salahnya berapa? Jawaban yang salahnya adalah gampang lah, kalau yang benarnya 26, yang salahnya pasti 4. Apakah, pertanyaan, apakah jumlah jawaban yang sedikit benarnya itu mempengaruhi validitas? Tidak juga gitu, belum tentu ya. Oke, sekarang soal nomor 10 misalkan yang benar menjawabnya
ada 29. Yang satunya yang tidak bisanya hanya satu orang. Apakah itu mempengaruhi validitas juga? Oke, nah, sebetulnya kalau Anda ingin memastikan ketidakvalidan paling gampang, kalau jawabannya ini dijawab oleh semua siswa dengan yang jawaban benarnya benar semua, taruh misalkan 1 gitu ya. Nah, ini sudah dipastikan jawabannya nanti tidak valid gitu ya. Karena itulah kita menggunakan salah satu ada seorang tidak menjawabnya salah. Oke, jawaban salah sudah ditentukan. Sebelum kita masuk ke rumus yang ini, alangkah baiknya karena ini berkaitan dengan jumlah benar dan salah, kita cari proporsi dulu ya. Proporsi itu banyaknya responden yang menjawab benar. Pada soal nomor 20, nomor 1 itu ada 26 ya. Responden yang menjawab benar 26. Nah, kita PI-nya ya, kita tentukan PI-nya dulu. Di sini PI. Nah, maka rumusnya adalah jawaban siswa yang menjawab benar sebanyak 26 dibagi sampel gitu ya. Sampelnya ada 30. Maka di rumusnya bisa kita klik di sini ya. Berarti B ini dibagi sampel. Nah, kenapa pakai sampel? Karena kita sudah menggunakan di sini 30 itu sebagai sampel. Kalau tidak kita bagi 30 aja. Maka hasilnya akan seperti ini. PI untuk soal item nomor 1 itu 0,87, nomor 2 0,67 dan sebagainya. Yang paling gede PI-nya itu adalah yang ini. 0,93 dengan yang 28. Nah, ini 29 ya. PI 29 itu ada 0,97. Jadi sekali lagi skor jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah sampel. Jadi 29 dibagi 30. Jumlahnya segini. Untuk menentukan KI-nya gampang. Jadi kalau benar semua itu ya, benar semua itu nanti ininya 0 gitu ya. Nah, 0. Sementara ini kalau benar semua di sininya 1, maka untuk menghitung KI-nya adalah dengan mencari selisih 1 dengan PI ya. Berarti 1 dikurangi PI ya. 1 dikurangi PI. Di sini 0,87, maka PI-nya adalah KI-nya adalah 1 dikurangi 0,87. Sebab kalau dijumlahkan semuanya ini ya, nanti hasilnya adalah 1 gitu ya. 1 semuanya ini. Itu kan 1 semuanya. Makanya selisihnya tinggal kurangi aja, 1 dikurangi 0,87 diperolehlah nilai KI. Oke, ini akan kita jadikan warna merah karena akan kita gunakan untuk menghitung nanti. Pada rumus PI akar PI dibagi KI ya. Nanti ini akan dihitung di bawah. Ini sudah ketemu ya, berarti kita sudah selesai menentukan nilai PI dan nilai KI ini. Nanti tinggal menghitung saja. Jadi nilai proporsi jawaban benar dibagi nilai proporsi yang menjawab salah, kemudian diakarkan. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata dari masing-masing rata-rata skor dari masing-masing soal. Rumusnya tadi dikatakan rata-rata skor dari masing-masing soal itu adalah jumlah total skor jawaban benar. Oke, ini mungkin agak membingungkan ya. Jumlah skor total jawaban benar. Kita lihat caranya bagaimana. Yang ini dulu ya. Jumlah skor total jawaban benar. Sekali lagi jumlah total skor ya. Total skor jawaban benar. Maka kita lihat di sini. Soal nomor 1 itu yang menjawab salahnya itu adalah 4 orang. Maka yang 4 orang ini jumlah totalnya tidak dihitung. Ya. Karena ini 0 ya, maka ininya harus harus dihilangkan atau tidak dihitung. Kemudian yang ini juga tidak dihitung. Yang ini juga tidak dihitung. Dilewat ya penghitungannya.
Jadi total jawaban benar itu adalah nanti untuk item 1 13 tambah 14, di sini lewat ya 13 karena dia yang menjawab salah, ditambah lagi 13 tambah 13 dan sebagainya. Oke, kalau Anda menggunakan Excel itu bisa menggunakan rumus sum if. Nah, sum if dari yang pertama variabelnya adalah kita membutuhkan mana yang akan kita hitung itu. Yang pertama adalah ini ya, B3. Di sini B3 sampai B32. Berarti yang pertama ini. Kemudian yang kedua, variabelnya. Variabelnya apa karakternya? Yang ingin kita carikan jawaban benar ya, berarti 1. Kemudian mana yang dijumlah, yang dihitungnya? Yang dihitungnya adalah ini, total dari jawaban total dari jawaban siswa yang menjawab benar pada soal nomor 1. Makanya seperti ini jumlah. Ini tadi jumlah I ya. Oke. Berarti kita bisa rumus kalau mau ini kita lihat pakai ini. Sama dengan ya. Oke, kita cari aja di sini. Kita hapus dulu. Cara mencarinya, klik app-nya ya. Kemudian cari sum if. Ketemu ya. Oke, kita tentukan rank-nya. Yang pertama rank-nya adalah ini. Oke, kita tentukan rank-nya. Kemudian kalau sudah beres, kita tentukan kriterianya. Yang ingin kita ambil kriteria yang benar kan, berarti kriterianya 1. Gitu ya. Kemudian rank mana yang mau dijumlahkan? Yang ingin kita jumlahkan itu adalah rank total. Ini ya. Rank totalnya di sini, klik ya. Ini sudah langsung ada terisi jumlah I karena kita sudah memberikan nama ya. Kalau sudah berarti klik OK, diperoleh angka sebesar 342. Ini baru menghitung bagian atasnya, total skor jawaban benar. Total skor jawaban benar pada masing-masing soal itu akan berbeda, tergantung berapa siswa yang menjawab benarnya dan berapa siswa yang menjawab salahnya. Ya. Yang paling gede itu pasti yang menjawab benarnya 29. Di sini diperoleh 373. Berarti yang salahnya itu adalah ini ya, nomor siswa nomor 21 dia menjawab salah. Nah, totalnya 11 kan. 384 dikurangi 11 adalah 373. Cara berikutnya ya. Kalau mau gitu kan. Jadi ngitungnya totalnya, total seluruhan 384, kita lihat dikurangi 12. Yang kalau nomor 1 ya. Nah, ini juga dikurangi 4, dikurangi 9, dikurangi 13, dikurangi lagi 13. Maka diperoleh nilai 342. Soal nomor 2 ini lebih sedikit. Kenapa? Karena yang menjawab benarnya cuma 20 orang. Berarti yang dihitungnya yang tidak dihitungnya lumayan banyak, ada 10 total skor di sini yang tidak dihitung. Kita sudah mendapatkan masing-masing dari total skor ya, total skor total dari siswa yang menjawab benar itu sudah diperoleh totalnya. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah total ini sesuai rumus dibagi jumlah responden yang menjawab benar. Kita lihat di sini, jumlah responden yang menjawab benar ada 26. Maka kita kalikan, ya kita bagi ya. Kita bagi B41. Ini B41 ya. Total yang ini dibagi 26. Maka diperoleh hasil sebesar 13,5. Kita buktikan 342 dibagi 26 siswa diperoleh 13,5. Kemudian kita tarik ke sini, maka hasilnya berbeda. Oke, ini disebutnya rata-rata jawaban rata-rata jumlah siswa yang menjawab benar. Ini rata-rata nilai rata-ratanya 13,5 untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 rata-ratanya 13,40. Yang paling kecil itu ini ya, 12,86.
12,8. Kenapa bisa kecil? Karena jumlah yang jawab benarnya 29, maka semakin kecil gitu ya. Ini totalnya. Oke. Sudah sampai ya ke sini, sudah bisa diketahui caranya. Selanjutnya kita menghitung jumlah rata-rata total. Jumlah rata-rata total itu rumusnya jumlah sigma total skor ya. Total skor berarti ini ya, 384 dibagi N. N-nya itu 30. Berarti 384 dibagi 30 diperoleh angka sebesar 12,80. Kita lihat 384 dibagi sampel 12,80. Beres ya. Sudah diperoleh nilai X-nya. Kita lihat yang dibutuhkan X ininya sudah didapat untuk soal nomor 1 gitu ya. Totalnya semua soal sama ya. Kalau nilai yang ini pasti beda tiap soal. Kalau yang ini pasti sama. Selanjutnya kita membutuhkan alat pembagi yang disebut dengan standar deviasi total. Nah, kita akan lihat standar deviasi dari skor total yang ini. Yang diambil standar deviasi dari skor total. Standar deviasi skor total itu menggunakan rumus sigma akar sigma X kuadrat dibagi N dikurangi sigma X dibagi N dikuadratkan. Oke, karena ada di X kuadrat maka kita skor total masing-masing ini kita kuadratkan dulu. Maka diperoleh, ini sebutnya sigma X kuadrat. Ya, ini sigma X kuadratnya ya. Sig X kuadratnya yang ini. Kalau yang ini adalah X kuadratnya. Yang ini adalah X kuadrat. X ya, total X, sigma X. Sigma X, maaf ya, sigma X. Kemudian yang kalau ini sigma X yang sigma X kuadrat. Kita juga membutuhkan sigma X, nanti yang ini dibagi ini ya, nilai sigma X dibagi 30 nanti dikuadratkan. Oke, kita ini hitung menjadi satu angka, diperoleh angka ya. Sigma X kuadrat berarti 5056 dibagi 30 ya. Diperoleh angka 168,50. Ya, 168,50 sementara ya. Sementara sigma X dibagi 2 dikuadratkan ya. Ini ya, ini dibagi sampel kemudian dikuadratkan diperoleh angka sebesar 163,80. Selisihnya tinggal dikurangi saja, 168,5 dikurangi 163,8 diperoleh angka 4,693. Oke. Ini berarti akar ya. Kita membutuhkan akar 4,63. Kalau dicari nilai akarnya diperoleh angka sebesar 2,166. Maka standar deviasi totalnya adalah sebesar 2,166. Oke. PI-nya sudah, KI-nya sudah. Rata-rata nilai total jawaban benar untuk tiap siswa sudah. Kemudian rata-rata totalnya sudah, standar deviasinya sudah diketemukan. Ini sudah. Maka kita tinggal mencari koefisien biserialnya. Oke, terus lanjutkan. Koefisien biserial kita masuk ke sini rumusnya. Yang perlu kita cari ini tadi nilai X dikurangi rata-rata dari tiap item soal ya. Item soal yang jawab benar dikurangi ini ya 13 untuk rata-rata XI ya. XI-nya 13,5 kan udah ada ya. 13,5 dikurangi 12,8 rata-rata total tuh, diperoleh hasil 0,35. Tuh, yang ini 13,40 dikurangi 12,80 diperoleh hasil
0,60. Ini untuk yang atasnya dulu ya, yang dua ini. Jadi rata-rata item jawab benar dikurangi rata-rata total. Diperoleh terus sampai soal nomor 15, 13,13 dikurangi 12,8. Diperoleh seperti ini. Sekarang rata-rata ini harus nilai selisih dari masing-masing rata-rata ini dibagi standar deviasi total. Standar deviasi totalnya adalah 2,166. Oke, kita kasih nama di sini SD total gitu ya. Nah, jadi sehingga rumusnya tinggal ini, yang ini dibagi SD SD T ya, SD total. Diperoleh angka 0,1633. Soal nomor 2, yang ini dibagi 0,60 dibagi 2166, peroleh angka 0,277 dan seterusnya sampai soal nomor terakhir 0,33 ya, dibagi 2,16 diperoleh 0,153. Oke. Ini XI kurangi XT dibagi ST sudah diperoleh angkanya ini ya. Selanjutnya kita akan mengalihkan ini dengan akar PI dibagi KI. Berarti kita hitung PI dibagi KI kan, dibagi KI ya, dibagi KI. PI-nya 87 untuk 0,87 untuk soal 1, kemudian KI-nya 0,13. Nah, pembagian ini kemudian dikuadratkan. Maka kita langsung menggunakan rumus pengakaran yaitu SQRT ya. Square kemudian rumusnya adalah SQRT ya, atau akar PI kan ini ya, akar PI dibagi QI. Diperoleh nilai 2,55. Kita tarik ke sini ya, sama ya, 1,414 nomor soal nomor 3 pembagiannya akarnya langsung ini ya. Oke, sudah ketemu hasil penghitungan ini dengan penghitungan ini kita kalikan. 0,6163 dikali 2,5 diperoleh angka 0,416. Ini dikali 0,277 soal nomor 2 dikali 144 diperoleh soal hasil sebesar 0,392. Terus dihitung semuanya sampai soal nomor 15. Nah, ini dikasih warna merah, artinya ini merupakan koefisien R biserial. Ya, ini koefisiennya sebesar ini. Koefisien R untuk soal nomor 1 sebesar 0,416, koefisien nomor 2 0,39. Yang kita lihat yang 29 yang tadi jawabannya benar ini ya. Itu koefisiennya itu kecil sekali, yaitu 0,154. 0,154. Padahal semua siswa ngejawabnya udah hampir benar semua gitu ya. Jadi semakin besar jawaban yang benar, maka semakin kecil koefisiennya, kita lihat. Nah, sekarang yang jawabannya paling ini ya, yang paling koefisien korelasi yang paling besar itu di sini adalah yang 597. Di sini di mana ada 26 yang benar, 24 orang yang salah gitu kan. Di sini juga sama, tapi ininya kok berbeda. Ya, yang ini 0,597, yang ini 0,507. Nah, jadi penentuan koefisiennya itu nanti didasarkan kepada apa? Di mana orang ngejawab salah, di soal berapa terjadinya perbedaan ini karena penghitungan terhadap total yang berbeda gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, penghitungan ini yang berbeda gitu kan, penghitungannya gitu. Ini koefisiennya sudah didapat. Nah, sekarang kalau koefisien sudah didapat, kita tinggal membandingkan dengan nilai R tabel dengan taraf alfa 0,05, kemudian DF-nya degree of freedom-nya adalah N-1.
Oke, walaupun di sini N-2 ya. N-1. Oke, jadi kita peroleh angka berapa? Di sini kita ambil tabel R statistik. N-nya 30 dikurangi 1 berarti 29 ya. 29 berarti ada di angka 0,355. Karena di sini alfanya adalah 0,05, kita tarik ke bawah dan dari 9 tarik ke kanan diperoleh angka sebesar 0,3550. Ini yang disebut dengan nilai R tabel. Langkah selanjutnya kita membandingkan nilai R hitung di serial yang ini ya, R hitung ini dengan R tabel untuk masing-masing item soal gitu ya. Oke, dengan kriteria jika nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel maka dikatakan tidak valid. Kalau R hitungnya lebih besar daripada R tabel maka dia item soalnya valid. 0, soal nomor 1, item soal nomor 1 0,416 itu lebih besar daripada 0,355, maka soal nomor 1 valid ya. Oke, soal nomor 8 itu RB serialnya 0,339. Sementara ini 0,55, maka item soal nomor 8 itu tidak valid. Oke, dibandingkan semuanya dari 15 soal ini akan kelihatan bahwa ada 1, 2, 3, 4. Oh, ini nomor 8, 5 ya. 5 soal yang tidak valid. Ya, tidak valid karena nilai koefisiennya nomor 8, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Itu ya. Nah, ini lebih kecil dan terakhir nomor 15. Jadi ada 5 soal yang tidak valid. Jadi 10 soal valid, 5 soal tidak valid. Maka tindak lanjutnya silahkan kita teliti indikator dari masing-masing soal. Apakah sudah terwakili dengan soal yang valid atau tidak. Kalau sudah terwakili ya oke lah kita buang saja. Jadi tidak dihitung nanti. Kemudian kalau soalnya itu tidak valid dan belum ada soal yang lain, maka sebaiknya kita buatkan soal lagi atau dicobakan soal itu sendiri. Oke, kalau sudah kita buatkan tabel kesimpulannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 soal. Soal nomor 1 tentang rukun Islam adalah memperoleh nilai R bisa sebesar 0,14416. Sementara R tabelnya 3,55, maka karena lebih besar maka soal ini valid. Soal nomor 2 tentang Islam artinya juga valid. Nah, soal nomor 8 tentang sholat duhur dilaksanakan pada waktu siang itu ternyata tidak valid. Soal ini kurang baik gitu ya sehingga harus diganti. Sebetulnya sih sedikit lagi ya 339 dengan 355. Nah, itu lebih baik diuji cobakan lagi ketimbang diganti. Nah, soal nomor 11 tentang zakat berfungsi dengan nomor 12 zakat fitrah ini juga tidak valid. Bahkan soal tentang zakat fitrah nilai RB serialnya lebih kecil. Oh, yang ini satu lagi ya. Diuji. Oke, ini dikasih merah. Nah, ini diujikan kembali. Jadi soal tentang zakat 1, 2, 3 semuanya tidak valid ya. Maka sebaiknya kita menguji ulangkan lagi soal-soal tentang zakat ini. Kalau daripada dihapus. Kenapa? Karena kita tidak bisa di soal yang lain tidak ada soal yang berbicara tentang zakat. Sementara soal tentang ibadah haji yang cuma satu-satunya soal itu selamat dia valid gitu ya. Tapi soal yang banyak tentang zakat tiga-tiganya itu dinyatakan tidak valid. Mungkin karena pernyataannya atau karena apa dan sebagainya terlalu mudah atau terlalu sulit sehingga si anak tidak bisa menjawab semuanya atau soal nomor 10 itu berapa anak yang jawab benar? Nomor 10 itu
Wow, 29 anak gitu ya. Soalnya terlalu mudah kayaknya itu ya. Zakat pada bulan Ramadan ialah gitu kan. Zakat apa? Itu lebih, makanya harus ada kombinasi kalimat yang bisa memberikan kemungkinan anak bisa menjawab benar dan menjawab salahnya itu eh, hampir berimbang lah gitu ya. Termasuk fungsi zakat menyucikan, itu. Karena mungkin jawabannya juga agak nyeleneh ya. Zakat berfungsi menyucikan debu, dosa dan kotoran. Anak langsung bisa menjawab itu, pasti dosa gitu kan. Makanya zakat menyucikan debu dan kotoran kan enggak ini geologis. Anak kecil pun bisa membedakan gitu. Makanya harus bisa dimodifikasi lagi. Kemudian zakat fitrah dibayar dengan beras. Ini tidak valid karena mungkin anak-anak banyak yang tidak bisa menjawab ya. Nomor 12 soalnya kita lihat hasilnya. Cuma 28 ya sebetulnya cukup gitu ya. Tapi karena di antara ini banyak siswa yang istilahnya yang tidak menjawabnya itu jatuh kepada anak yang skor totalnya kecil-kecil gitu ya. Ya, makanya ini kecil ya. Ya ini juga kecil. Ada yang 9 ya. Jadi kebetulan yang tidak bisa menjawab soal ini adalah anak yang memang kategorinya sangat kecil sehingga nilai koefisiennya juga menjadi rendah. Maka sebaiknya ini diuji cobakan lagi gitu ya. Yang tiga ini, zakat itu jangan dihapuskan tapi diuji cobakan lagi. Tentang syahadat ini ada dua soal, satu valid, satu tidak valid. Nah ini bisalah dihilangkan atau dibuang. Nah, jadi soalnya nanti tinggal 14. Sholat zuhur lah ini, oke lah dihilangkan, berarti ada dua soal yang dihilangkan, tiga soal diuji cobakan, sehingga jumlah total soal yang akan dihitung di dalam analisis lebih lanjut itu ada sebanyak 13 soal. Itulah tabel rangkuman atau tabel simpulannya, sehingga kita bisa melihat eh, dari semua soal yang kita buat ini mana yang valid dan tidak valid. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.